Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Fartinka Belen, saya dari kelas 10L. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum. Perkembangan teknologi terjadi karena adanya globalisasi. Namun, iptek juga memiliki dampak negatif dari berbagai aspek. Meski begitu, kemajuan teknologi juga dapat memudahkan kehidupan manusia. Contoh dari kemunculan iptek adalah smartphone, televisi, laptop, dan masih banyak lainnya. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, memberikan dampak negatif dari berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak hukum informatika pada bidang hukum. Dampak positif kemajuan iptek dalam bidang hukum. Membantu penegak hukum untuk membantu dan cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan di dalam masyarakat. Perkembangan iptek juga bisa membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Yang kedua, saya akan menjelaskan dampak negatif kemajuan iptek pada aspek ekonomi. Yang pertama, masuknya barang-barang luar dari luar negeri. Yang kedua, pihak asing menguasai perekonomian Indonesia. Yang ketiga, munculnya kesenjangan sosial karena persaingan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja dampak informatika pada bidang Indonesia. Kita dapat menyoroti 3 hal utama yang berkaitan dengan efek positif TIK pada pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, mendorong inovasi dan penyerapan teknologi. Yang kedua, meningkatkan efisien alokasi sumber daya. Dan yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Saya akan menjelaskan dampak sosial dari informatika. Yang pertama, memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan. Yang ketiga, mudah mengetahui budaya luar. Yang keempat, mudah menyebarkan karya-karya. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh iptek dalam aspek ekonomi. Yang pertama, iptek dalam aspek ekonomi. Yang pertama, mempermudah menemukan produk, barang, atau jasa. Yang kedua, adanya transaksi non-tunai. Yang ketiga, banyak lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Yang kelima, ekspor dan impor lebih mudah. Yang keenam, adanya kerjasama antar negara. Yang ketujuh, produksi lebih cepat. Yang kedelapan, pengiriman lebih mudah. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak positif sosial informatika. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang manfaat informatika di bidang ekonomi. Manfaat tersebut antara lain menciptakan lapangan kerja baru terkait teknologi informasi, memudahkan komunikasi bisnis, menyediakan fasilitas transaksi bisnis, mempercepat proses transaksi bisnis, akses dan penyebaran informasi bisnis, memperkecil biaya bisnis dan operasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam bidang ekonomi. Teknologi memudahkan dalam pembangunan ekonomi. Terdapat berbagai inovasi dalam kemajuan teknologi. Salah satunya akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Hal tersebut juga disertai dengan modal yang seimbang. Teknologi tersebut akan memudahkan dalam pemasaran, penjualan, dan lain dalam ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif revolusi teknologi dalam dunia ekonomi dan industri adalah munculnya pergangguan pada tenaga kerja yang tenaganya dapat diganti oleh mesin. Hal ini ditambahkan lagi dengan sifat konsumtif
manusia sebagai akibat dari kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Dampak positif iptek antara lain memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, kecanduan teknologi, dan sarana untuk mencontek. Saya akan menjelaskan tentang peranan dampak sosial informatika di bidang pendidikan. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif kemajuan iptek dalam bidang hukum, pertanahan, dan keamanan. Dampak negatif kemajuan iptek di bidang pertanahan dan keamanan dapat menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat. Tindakan ini dapat mengganggu stabilitas nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh internet terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam bidang ekonomi, sudah menjadi kebutuhan yang mendasar. Fasilitas internet telah merubah paradigma pasar. Mulai dari promosi barang hingga memasarkan dan pemesanan yang dapat diakses secara langsung. Perbank, transaksi saham, penerbitan, dan iklan juga dilakukan melalui internet. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi digital bagi perekonomian manusia. Adanya perekonomian digital dapat memudahkan ekonomi secara umum. Perekonomian digital bisa berubah pola bisnis dari yang awalnya serba dilakukan secara manual berubah menjadi secara otomatis. Pelaku bisnis bisa mengandalkan sistem untuk menjalankan usahanya. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif perkembangan iptek dan era globalisasi bagi kehidupan manusia pada masa kini. Dampak positif globalisasi. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi mempertinggi pandangan hidup kerja sampai arus ekonomi yang semakin tinggi. Dampak negatif globalisasi, terjadinya kesenjangan sosial hingga pola hayati konsumtif tentu menjadi faktor yang merugikan. Baik teman-teman, itu saja materi yang ingin saya berikan kepada teman-teman sekalian. Harapnya semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan mengerti tentang materi yang saya berikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.